Mencoba keberuntungan dulu di pencalekan, kan begitu. Saya coba ikut. Setelah saya lihat kondisi di lapangan, wah stres sekali saya, luar biasa kawan. Stres. Tahu kalian yang paling stresnya itu apa? Ibu yang saya tolong tadi, yang tiap bulan saya menolong, dan saya ikut caleg gara-gara orang ini, pergi ke caleg lain kawan, ketangkap sama aku. Mana suaraku? Kau bilang kemarin kau padaku, kau dukung aku. Mana kursiku? Kursiku mana? Nyanyinya tahu bagaimana? Begini. Sekali 5 tahun yang bertambah banyak orang gila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri Oten Ongo Official. Kali ini ada berita terbaru dari dunia pergilaan, sahabat. Bukan dunia perdebatan ya. Biasanya dia berdebat, tapi hari ini udah mulai oleng kayak. Kenapa bisa oleng? Ya kabarnya si Rudy Yohanes yang akan kita bahas sebentar lagi itu ternyata mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, sahabat, atau anggota DPRD di tempatnya. Awalnya saya tidak percaya ketika mendengarkan isu ini. Tidak percaya saya. Tapi ketika melihat balihonya atau spanduknya dia, itu saya udah mulai yakin. Nah, coba lihat dulu spanduknya si Rudy Yohanes mencalonkan diri jadi anggota legislatif, sahabat. Nah, ini spanduknya ya, sahabat. Pilihan tepat. Menolong si miskin dan melindungi si bodoh. Ini masyarakat ketika membaca spanduknya aja atau slogan dari si Rudy Yohanes ini aja, ini merinding-rinding ketakutan ini, sahabat. Menolong si miskin dan melindungi si bodoh gitu. Astagfirullah. Prajurit Kristus, dermawan, pemberani, dan cerdas. Rudy yang NS. Nomor 2 ya, sahabat. Awalnya saya tidak percaya, tapi lihat ini udah mulai percaya. Meskipun ada pikiran saya mungkin ini hanya editan. Karena kan yang kita tahu, selama ini kita tahu Rudy Yohanes ini bukan seorang politikus, tapi polikardus. Tapi sekarang polikardus bisa jadi politikus ternyata, sahabat. Iya, meskipun ujung-ujungnya masuk kardus gitu. Kepercayaan saya masih 50% di sini ya, 50-50 antara percaya dan tidak. Dan akhirnya saya bisa percaya, sahabat, karena Rudy Yohanes sendiri yang mengatakan dia mencoba peruntungan di dunia pencalekan. Nah, coba kita dengarkan video yang ini. Mencoba keberuntungan dulu di pencalekan. Nah, itu ya, mencoba peruntungan di pencalekan. Jadi ternyata benar. Dan semakin yakin dan percaya saya ketika si Rudy Yohanes ini kampanye, sahabat. Dan politik yang dilakukan itu bisa dikatakan money politik ya, politik uang, sahabat. Dan terbukti juga, ini videonya ada di sini. Saya mau mengasihkan janji saya selama setahun memberikan yang namanya bantuan untuk perumahan ini. Kemarin mereka di sana pindah lagi ke sini ya, untuk rumahnya dan juga untuk biaya sedikit lah, membantu biaya makannya ya. Ini Pak ada, kasih amplop. Ini anaknya nggak sekolah lagi gara-gara keadaan. Kawan-kawan, saya berjanji hanya 1 tahun. Selepas ini apa yang mau kita lakukan ya? Saya hanya mampu setahun. Maka dari itu baju putihnya akan saya ganti, kawan-kawannya. Ini mau ganti baju partai Dengan baju PSI. Nah ini kawan. Partai merah. Di sini saya gantungkan harapan bisa Bapak ini nanti ke depan tetap memperoleh bantuan seperti ini. Ya, halus juga caranya ya, sahabat. Kasih uang dulu tanpa memakai embel-embel baju politik. Nah, baru setelah itu dia tunjukkan. Setelah uangnya dikasih, baru dia tunjukkan, saya ini caleg loh, gitu ya.
Dan dia berada dalam partai baju merah. Meskipun tadi disebutkan itu nama partainya, tapi nggak usah lah kita sebutkan nama partai itu di sini ya, sahabat. Saya semakin percaya si Rudy Yohanes ini betul-betul mencalonkan diri. Dan saya juga mau bahas ini cara yang dia lakukan ini tidak benar ya, sahabat. Tidak benar. Membantu orang karena ada keinginan yang lain untuk supaya dipilih. Ya, tapi masyarakat Indonesia sekarang kan udah cerdas. Ya kan? Udah cerdas kalau ada caleg yang memainkan uang atau memberikan uang ketika pemilu, pilkada atau apapun namanya itu, maka terimalah pemberiannya itu, uangnya itu, jangan coblos dia. Ini masyarakat Indonesia udah tahu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Mencoba keberuntungan dulu di pencalekan, kan begitu. Saya coba ikut. Setelah saya lihat kondisi di lapangan, stres sekali saya, luar biasa kawan. Stres. Tahu kalian yang paling stresnya itu apa? Ibu yang saya tolong tadi, yang tiap bulan saya menolong, dan saya ikut caleg gara-gara orang ini, pergi ke caleg lain kawan, ketangkap sama aku. dan benar saja, politik uang yang digunakan oleh Rudy Yohanes ini ternyata tidak berhasil. Masyarakat sudah cerdas, uangnya diterima, hidung si Rudy Yohanes nggak dicoblos. Nggak hidungnya yang dicoblos, tapi hatinya, sahabat. Sakitnya tuh di sini, di dalam ekorku. Itulah guru Yohanes saat ini ya. Karena habis uangnya tapi nggak dipilih. Dan video dia yang memberikan uang tadi kepada masyarakat itu juga dikomentari lagi oleh Rudy Yohanes setelah dia tidak terpilih, sahabat. Aduh, aku bilang, sadis memang dunia pencalekan ini kawan. Itonya yang megang kamera itu kawan, itonya. Aku bicara didengar dia. Kenapa saya harus mengganti baju ini? Karena 5 tahun lagi bagaimana orang ini? Harapan saya kalau saya caleg kan tinggal buat disposisi misalnya ke rumah sakit RSUD, segera dipindahkan, dirawat di sana kan begitu. Sampai sekarang kan tidak dirawat, hanya di situ aja. Yang kebetulan fisik dia kuat. Nah, di sini dia menjelek-jelekkan orang yang sakit tadi ya. Sebelumnya waktu kampanye dia promosikan, ini ada orang sakit dan saya bantu. Saya berjanji akan bantu selama 1 tahun. Karena saya hanya bisa 1 tahun, supaya tetap bisa dibantu orang yang sakit ini, maka pilihlah saya untuk 5 tahun ke depan. Kan gitu ya niatnya, visi misinya, sahabat. Supaya orang yang sakit ini bisa saya bantu terus nanti 5 tahun ke depannya. Karena si Ito yang memegang kamera atau orang sekeluarga itu tidak memilih dia, akhirnya dibongkar oleh Rudy Yohanes bahwa orang yang dibantunya itu nggak sakit, fisiknya kuat katanya. Astagfirullah. Ya berarti kan ini juga politik identitas kan, menggunakan orang sakit, identitas orang sakit untuk memuluskan keinginannya. Memang sakit otaknya orang ini, sahabat. Karena itu mujur ya, nggak jadi dipilih. Kalau dipilih ini gawat ini masyarakat yang ada di situ ya. Lagian janji dia itu juga janji yang koplak, sahabat. Kalau saya nanti terpilih jadi DPRD, maka saya akan membantu melalui disposisi ke rumah sakit setempat. Ongo orang kalau udah sakit memang parah gitu ya, seperti yang tergeletak seperti yang di videonya tadi itu kan nggak perlu disposisi, langsung aja bawa ke rumah sakit, itu ditangani itu. Karena ada SOP-nya ya, ada yang diprioritaskan di rumah sakit itu. Nggak perlu DPRD, itu masyarakat pun, keluarga pun bisa melakukannya. Kan nggak visioner kali, sahabat. Nampak kali ongoknya. Ya karena ongok makanya nggak dipilih sama masyarakat. Dan Anda tahu apa akibatnya? Setelah dia mencalonkan diri jadi caleg, menghabiskan uang, money politik, ternyata tidak terpilih, uang habis, dia nggak jadi. Yang terjadi adalah, Stres sekali saya, luar biasa kawan. Stres. Jadi atau bagaimana? Begini. Sekali 5 tahun yang bertambah banyak orang gila. Ada tamat SMA, ada pula tamat sarjana. Mencalonkan diri wakil rakyat namanya. Kalau gagal banyak calon yang gila. Hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan.
Gitu nyanyinya ya. Kalau gagal banyak calon yang gila. Jadi caleg itu bukan calon legislatif lagi jadinya ya, tapi calon gila. Gara-gara Rudy Yohanes ini ya. Ada 3 keyakinan saya setelah nonton video ini ya sahabat. Yang pertama, Rudy Yohanes itu saya yakin dia betul-betul mencalonkan diri kemarin. Karena keluar langsung dari mulutnya ya kan. Saya mencoba peruntungan menjadi caleg ya. Yang kedua, saya juga yakin hari ini si Rudy Yohanes sudah mulai stres. Itu juga keluar dari mulutnya. Stres saya kawan katanya tadi kan. Dan yang ketiga, biasanya saya kalau lihat meme-meme yang bertebaran itu saya nggak percaya sahabat ya. Misalnya meme-meme yang seperti ini. Biasanya saya nggak percaya nih ya. Caleg gagal lalu dikasih gambar seperti ini. Dalam pikiran saya itu ya ini mungkin hanya untuk lelucon saja, untuk lucu-lucuan saja. Mana mungkin orang caleg gagal lalu jadi ODGJ seperti ini. Nah, ada lagi seperti ini ya. Ulah caleg gagal. Caleg gagal meminta hitung ulang suara ya, pakai celana dalam saja. Saya nggak percaya awalnya nih lihat meme seperti ini ya. Ini mungkin hanya sekedar meme saja. Gagal nyalek lalu diberi gambar-gambar ya. Dan ada juga sebuah konten sahabat ya yang mereaksi atau memparodikan orang-orang caleg yang gagal. Dulu saya juga menganggap itu ini nggak mungkin ini. Ini mungkin hanya sekedar hiburan. Saya nggak menganggap ini serius. Mana suaraku? Kau bilang kemarin kau padaku, kau dukung aku. Mana kursiku? Kursiku mana? Mana kursiku? Kau bilang ada berapa orang? Nggak ada pun. Mana udah? Mana janjimu? Mana janjimu? Mana janjimu palsu? Oh! Caleg kalah bicara dengan tiang listrik. Ini parodi saja. Awalnya saya menganggap ini hanya sekedar parodi saja. Tidak benar, tidak ada faktanya. Tapi setelah saya ke klinik Tongfang, setelah saya melihat videonya Rudy Yohanes, saya jadi percaya sahabat bahwa benar ada orang yang menjadi stres setelah gagal menjadi anggota DPRD. Salah satunya adalah Rudy Yohanes, sang debater apologet Kristen. Mungkin itu saja ya sahabat, kita doakan saja semoga Rudy Yohanes kembali kepada habitatnya. Waras lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.